Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agi Khairunisa. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar mengenai IPA pada modul 11, yaitu dengan tema bagaimanakah hewan dan tumbuhan berkembang biak. Nah, unit pertama kita bahas mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan ini bisa kita bedakan menjadi perkembangbiakan secara generatif dan juga vegetatif. Dan pada vegetatif ada yang disebut sebagai vegetatif alami dan juga ada yang disebut sebagai vegetatif buatan. Biasanya tumbuhan yang memiliki bunga itu berkembang biak secara generatif, sedangkan yang tidak memiliki bunga biasanya berkembang biak secara vegetatif. Nah, yang pertama adalah perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan generatif ini merupakan perkembangbiakan secara kawin atau penyerbukan. Jadi melibatkan organ kelamin jantan dan juga betina pada suatu tumbuhan. Nah, penyerbukan itu sendiri merupakan proses jatuhnya serbuk sari pada kepala sari, dan penyerbukan terjadi pada organ berupa bunga. Nah, jadi maka tadi alasannya kenapa yang melakukan pertumbuhan atau perkembangbiakan generatif itu adalah pada tumbuhan yang memiliki bunga. Kemudian ada beberapa jenis penyerbukan. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Pada penyerbukan sendiri ini, putik dan serbuk sarinya itu ada pada satu bunga dan pada satu tanaman, seperti itu ya. Dan yang kedua adalah penyerbukan serumah. Nah, pada penyerbukan serumah ini, serbuk sari dan kepala putiknya itu ada pada bunga yang berlainan tapi masih dalam satu tumbuhan. Gitu. Sedangkan yang ketiga adalah penyerbukan silang, yaitu penyerbukan antara serbuk sari bertemu dengan kepala putik dari bunga pada pohon yang lain, tapi masih dalam satu jenis yang masih serupa. Gitu. Dan yang keempat adalah penyerbukan bastar, yaitu penyerbukan antara dua bunga, yaitu putik dan benang sari dari bunga yang berlainan dari tanaman yang satu jenis tapi berbeda varietas. Selanjutnya, alat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu ada bunga dan juga biji. Nah, pada bunga bisa dilihat di sini bagian-bagiannya. Yang pertama adalah mahkota. Mahkota ini biasanya memiliki warna yang mencolok, menarik ya. Mahkota ini berfungsi untuk menarik serangga sehingga nanti serangga bisa menggerakkan serbuk sari dan bisa masuk ke dalam kepala putik. Kemudian ada kepala sari, yaitu tempat untuk menampung serbuk sari. Kemudian ada benang sari, fungsinya adalah sebagai sel kelamin jantan. Ada kepala putik, yaitu ujung putik sebagai tempat menerima tadi serbuk sari. Kemudian ada tangkai putik, tempat terjadinya penyerbukan di dalam tangkai putik. Kemudian ada kelopak, melindungi mahkota saat bunga masih kuncup. Kemudian ada bakal biji, tempat pertemuan sel-sel telur yang dibuahi serbuk sari tadi melalui penyerbukan. Kemudian ada dasar bunga, itu tempat untuk menopang bunga itu sendiri. Dan yang terakhir adalah tangkai bunga, yaitu yang menghubungkan bunga dengan batang tumbuhan tersebut. Nah, yang kedua ada yang disebut sebagai biji. Nah, biji bisa dilihat di sini ya, ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah lembaga, yaitu bagian biji yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru, dan juga ada yang disebut sebagai keping biji, yakni cadangan makanannya pada saat biji sedang berkecambah dari luar biji sehingga menyerap makanan yang tersedia pada keping biji. Jadi saat sebelum dia terbentuk akarnya, maka yang digunakan adalah cadangan makanan yang ada pada keping biji tersebut. Nah, secara lebih detailnya di sini ada beberapa bagian biji, yaitu ada radicula, epikotil, hipokotil, kotiledon, koleoptil, endosperma, dan juga ada koleoptera. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini tidak melibatkan yang namanya perkawinan atau tidak melibatkan alat kelamin jantan maupun betina. Itu ya. Dan vegetatif ini bisa kita bedakan jadi dua, yaitu vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah tunas. Nah, tunas contohnya pada pohon pisang. Kemudian ada spora. Nah, spora ini contohnya adalah pada paku-pakuan ya. Pada paku-pakuan, kemudian pada lumut juga itu menggunakan spora sebagai alat perkembangbiakannya, sebagai pengganti biji. Kemudian ada akar tinggal atau rizoma, biasanya ada pada tumbuhan-tumbuhan yang rempah-rempahan seperti jahe, kemudian ada kunyit dan yang lainnya. Kemudian ada geragih atau stolon. Nah, kemudian ada umbi, terdapat beberapa jenis umbi, yaitu umbi batang, contohnya pada kentang, kemudian ada umbi lapis contohnya pada daun, dan juga umbi akar contohnya pada
ketela pohon atau singkong. Nah, yang kedua ada perkembangbiakan vegetatif secara buatan atau secara artifisial. Yang pertama adalah okulasi. Nah, pada okulasi ini konsepnya adalah menempelkan calon mata tunas suatu pohon ke batang pohon lainnya yang sejenis. Dilakukan pada contohnya dilakukan pada singkong mukibat ke singkong karet, pohon mangga yang berlainan jenis, atau pada belimbing. Nah, selanjutnya adalah menyambung atau mengenten. Pada proses ini konsepnya adalah menyambungkan pucuk dahan atau pohon ke dahan yang lain pada tanaman yang sejenis. Nah, dapat dilakukan pada kopi, jambu, karet, dan yang lainnya. Selanjutnya, vegetatif buatan yang lainnya adalah cangkok. Nah, cangkok ini bertujuan untuk memperbanyak tanaman dengan sifat yang sama atau mirip sekali dengan induknya. Konsepnya adalah menanam batang atau dahan yang sudah berakar ditanam di tempat yang lain. Kemudian hanya bisa dilakukan pada monokotil dan juga gimnosperme. Maaf, maksudnya hanya bisa dilakukan pada dikotil dan juga gimnosperme. Kemudian yang selanjutnya adalah stek. Nah, stek ini konsepnya adalah menanam potongan bagian tumbuhan pada tanah secara langsung. Nah, stek ini bisa berupa stek batang, stek daun, maupun stek akar. Nah, stek batang itu contohnya ada pada singkong. Kita bisa mematahkan batang singkong, kemudian kita tanam begitu saja. Kemudian stek daun contohnya pada cocor bebek, kita bisa petik daun-daun yang ada pada samping-samping daun cocor bebeknya itu sendiri dan akan menjadi organisme baru. Kemudian stek akar contohnya pada sukun. Nah, yang terakhir adalah merunduk. Nah, merunduk ini dilakukan pada cabang tumbuhan yang menjalar. Nah, jadi biasanya terjadi pada stroberi, kemudian pada tumbuhan alamanda dan yang lainnya. Si tanaman dirundukkan, kemudian nanti si dahannya tersebut akan mengenai tanah dan bisa timbul atau bisa muncul akar di sana. Setelah akarnya banyak, kita bisa potong dari dahan induknya dan menjadi individu baru. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai perkembangbiakan hewan. Nah, pada perkembangbiakan hewan juga sama, ada secara generatif maupun secara vegetatif. Nah, secara generatif itu ada 3, yaitu beranak, bertelur, dan bertelur beranak. Selanjutnya ada vegetatif, contohnya membelah diri. Nah, untuk perkembangbiakan generatif, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah beranak atau melahirkan, disebut juga sebagai vivipar. Nah, sel kelamin jantan membuahi sel kelamin betina, sehingga di sini diperlukan yang namanya alat kelamin, ya. Kemudian akan terjadi kehamilan pada si betina, dan ada beberapa juga yang terjadi pada si jantannya. Lalu akan dilahirkan berupa individu baru, sudah menjadi anak, seperti itu ya. Contoh dari hewan vivipar adalah kelinci, kambing, sapi, lumba-lumba, paus, dan yang lainnya. Nah, ciri-ciri dari hewan vivipar biasanya adalah memiliki kelenjar susu, kemudian memiliki daun telinga, dan ditutupi seluruh bagian tubuhnya itu oleh rambut. Nah, selanjutnya adalah bertelur atau ovipar. Hewan yang bertelur adalah betina atau induk. Nah, di dalam telur itu terdapat embrio dan juga cadangan makanannya. Sebelum menetas, maka si embrio yang ada di dalam telur tersebut akan menggunakan cadangan makanan yang ada di dalam telur tersebut untuk bisa hidup. Lalu setelah cadangan makanannya habis, maka dia akan menetas. Ya. Nah, setelah menetas, maka jadi individu baru. Contoh hewan yang ovipar ada 4 jenis, yaitu ada ikan, amfibi, reptil, dan juga unggas. Nah, ciri-ciri dari hewan ovipar adalah mengerami telurnya, kemudian tidak memiliki daun telinga seperti tadi si hewan yang melahirkan, kemudian tidak memiliki kelenjar susu, dan juga tidak menyusui anaknya. Dan yang terakhir adalah bertelur dan melahirkan atau hewan ovovivipar. Nah, pada hewan ovovivipar, dia menghasilkan telur yang tetap berada di dalam tubuh induknya sampai dia menetas. Jadi dia tetap diselubungi oleh telur dan cadangan makanan yang ada di dalamnya, tapi tidak dikeluarkan berupa telur, melainkan dikeluarkan setelah menjadi anak, ya, sudah menjadi individu baru. Contohnya ada pada kadal, hiu, dan juga beberapa jenis ular. Itu saja untuk perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Manunjaya, Instagram PKB Malfata Official, dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.